Diana Kusarida pada mata pelajaran Matematika untuk kelas 8 SMP. Di tahun ajaran baru ini, mari kita awali materi kita yang pertama, yaitu pola bilangan. Apa itu pola bilangan, jenis-jenisnya, serta contoh soal dan pembahasannya? Mari kita simak di pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Pola bilangan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi hari ini adalah: setelah menyaksikan video ini, Ananda dapat mengeneralisasikan pola barisan konfigurasi objek dan menentukan suku Kn dari barisan konfigurasi objek dengan benar. Sebelum kita mengenal apa itu pola bilangan, perhatikanlah kelompok bilangan berikut. Ada 2, 5, 8, 11, dan 14. Jika kita perhatikan, kelima susunan bilangan ini membentuk pola bilangan ditambah 3. 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 3, 11. 11 ditambah 3, 14. Perhatikan juga susunan tanggal pada hari yang sama di kalender berikut. Pada kelompok bilangan ini juga memiliki pola bilangan, yaitu pola bilangan yang ditambah dengan 7. Dari contoh-contoh yang telah dikemukakan tadi, mari kita tarik pengertian dari pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan beberapa bilangan yang membentuk keteraturan sehingga diperoleh pola tertentu. Adapun jenis-jenis pola bilangan beserta konfigurasi objeknya antara lain: yang pertama, pola bilang genap. Mari kita perhatikan banyak lingkaran yang tersusun dari pola bilangan bergambar berikut. Pada suku pertama terdapat 2 lingkaran. Pada suku kedua terdapat 4 lingkaran. Suku ketiga terdapat 6 lingkaran, dan suku keempat terdapat 8 lingkaran. Dari konfigurasi objek yang telah dilakukan tadi, maka terdapat bilangan-bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya yang merupakan bilangan genap, di mana untuk rumus pola bilang genap kita gunakan rumus 2n. Yang kedua, pola bilang ganjil. Perhatikan juga banyak lingkaran yang terdapat pada gambar berikut. Pada suku pertama terdapat 1 lingkaran, pada suku kedua terdapat 3 lingkaran, pada suku ketiga terdapat 5 lingkaran, dan suku yang keempat terdapat 7 lingkaran. Dari hasil konfigurasi objek yang kita lakukan tadi, terdapat bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya merupakan bilangan ganjil, di mana rumus pola bilang ganjil adalah 2n dikurang 1. Selanjutnya, yang ketiga, pola bilangan persegi. Perhatikan juga banyak lingkaran yang tersusun pada gambar berikut. Pada suku pertama terdapat 1 lingkaran, suku yang kedua terdapat 4 lingkaran, suku yang ketiga terdapat 9 lingkaran, dan suku yang keempat terdapat 16 lingkaran yang membentuk persegi. Dari konfigurasi objek yang telah kita lakukan tadi, maka terdapat bilangan-bilangan 1, 4, 9, 16 merupakan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Sehingga rumus pola bilangan persegi diperoleh n kuadrat. Selanjutnya yang keempat, pola bilangan persegi panjang. Perhatikan juga banyak lingkaran penyusun dari gambar berikut. Pada suku yang pertama terdapat 2 buah lingkaran, pada suku yang kedua terdapat 6 buah lingkaran, pada suku yang ketiga terdapat 12 lingkaran, dan pada suku yang keempat terdapat 20 lingkaran. Dari konfigurasi objek yang telah kita lakukan tadi, maka terdapat bilangan-bilangan 2, 6, 12, 20 membentuk bilangan persegi panjang, di mana nantinya untuk menentukan rumus pola bilangan persegi panjang atau suku Kn-nya adalah n dikali dalam kurung n dikurang 1. Dan yang kelima, pola bilangan segitiga. Perhatikan juga banyak lingkaran penyusun dari bilangan segitiga pada gambar berikut. Pada suku pertama terdapat 1 lingkaran, pada suku yang kedua terdapat 3 lingkaran, pada suku yang ketiga terdapat 6 lingkaran, dan pada suku yang keempat terdapat 10 lingkaran. Dari hasil konfigurasi objek yang telah kita lakukan tadi, maka bilangan-bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya membentuk pola bilangan segitiga, di mana rumus untuk pola bilangan segitiga yaitu
setengah dikali N dikurang 1. Agar lebih paham mengenai materi ini, mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Perhatikanlah gambar pola bilangan berikut. Tentukanlah banyak segi 6 pada pola ke-25. Mari kita jawab. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk soal yang ada konfigurasi objeknya harus kita jadikan dulu ke dalam bentuk barisan bilangan. Nah, kebetulan soal kita sudah dalam bentuk barisan bilangan untuk masing-masing polanya. Pada pola pertama terdapat 2 segi 6. Pola kedua terdapat 4 segi 6. Pada pola ketiga terdapat 6 segi 6. Dan pada pola keempat terdapat 8 segi 6. Jadi kalau kita perhatikan barisan bilangannya 2, 4, 6, 8, maka jenis pola bilangan pada gambar di atas adalah pola bilangan genap. Sehingga untuk menentukan banyak segi 6 pada pola ke-25, kita gunakan rumus 2N, yang artinya 2 dikali N, sama dengan 2 dikali 25, sama dengan 50. Jadi, banyak segi 6 pada pola ke-25 adalah sebanyak 50. Selanjutnya kita masuk contoh soal yang kedua. Perhatikanlah pola susunan batang korek api berikut. Tentukanlah A. Rumus pola batang korek api tersebut. B. Banyak batang korek api pada pola ke-15. Mari kita jawab. Nah, jika pada soal yang pertama sudah diketahui barisan bilangan konfigurasi objeknya, namun pada contoh soal yang kedua ini belum diketahui barisan bilangan konfigurasi objeknya. Jadi, harus kita hitung dulu masing-masing banyak batang korek api pada setiap pola. Sekarang mari kita hitung banyak masing-masing batang korek api setiap polanya. Pada pola pertama terdapat 4 batang korek api. Nah, pada pola yang kedua ada yang tahu berapa banyak batang korek apinya? Ya, betul, ada 7 batang korek api. Pada pola yang ketiga ada 10 batang korek api. Dan pada pola keempat terdapat, ya benar, 13 batang korek api. Sehingga dari hasil konfigurasi objek yang telah kita lakukan, terdapat barisan bilangan 4, 7, 10, dan 13. Jika kita perhatikan, barisan bilangan ini tidak ada pada jenis bilangan yang sudah kita pelajari tadi. Sehingga harus kita tentukan dulu rumus umumnya secara logika. Barisan bilangan 4, 7, 10, dan 13 merupakan barisan bilangan dengan pola ditambah 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7, 7 ditambah 3, 10, 10 ditambah 3 adalah 13. Karena pola barisan bilangan ini ditambah dengan 3, maka untuk rumus pola bilangan ini akan diawali dengan 3 dikali N. Selanjutnya, rumus 3 dikali N ini akan kita sesuaikan dengan suku awal barisan bilangan ini, yaitu 4. Sehingga akan terjadi persamaan 3 dikali N ditambah berapa atau dikurang berapa sama dengan 4. Nah, ada yang tahu? Nah, jawaban yang benarnya adalah 3 dikali N ditambah 1 sama dengan 4. Karena kalau seandainya kita misalkan N sama dengan 1, maka 3 dikali 1 ditambah 1 benar sama dengan 4. Jadi rumus untuk pola batang korek api tersebut adalah 3 dikali N ditambah 1. Selanjutnya pada pertanyaan yang B, untuk menentukan banyak batang korek api pada pola ke-15, kita cukup mengganti nilai N dengan 15 ke dalam rumus yang sudah kita temukan tadi. Sehingga banyak batang korek api pada pola ke-15 adalah 3 dikali 15 ditambah 1. 45 ditambah 1 sama dengan 46. Nah, bagaimana Ananda? Sudah paham dengan materi tadi? Jika sudah, silakan kerjakan soal latihan berikut ini. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.